Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita akan lanjutkan pembahasan soal terapan tentang hukum 1 Faraday. Ini adalah soal ketiga. Berapakah banyaknya gas hidrogen yang terbentuk dari elektrolisis larutan asam selama 5 menit dengan menggunakan arus listrik sebesar 965 mA? Fokus kita sekarang adalah pada gas hidrogen sebagai hasil elektrolisis. Kalau sudah menyimak tentang konsep sel elektrokimia pada video-video sebelumnya bersama urip.info, kita sudah bisa memprediksi gas hidrogen. Gas hidrogen ini adalah gas yang dihasilkan di mana? Elektrolisis, larutan yang bersifat asam atau basa, bila itu terjadi di katoda biasanya akan menghasilkan gas hidrogen, sedangkan bila di anoda akan dihasilkan gas oksigen. Itu kalau suasananya asam atau basa, atau yang dielektrolisis air. Karena hidrogen itu dihasilkan di katoda, berarti hidrogen ini merupakan hasil reaksi reduksi. Reaksi reduksi apa ini? Nah, ini kita lihat di soal tadi. Berarti karena dia di katoda, maka dia merupakan hasil reaksi reduksi ion H+ yang ada di dalam asam. Karena ini asam, di dalam asam kita tahu komponennya adanya adalah H+. H+ itulah yang nanti akan mengalami reduksi menghasilkan gas hidrogen. Reaksi reduksi ion hidrogen yang menghasilkan gas H2, kalau kita tuliskan persamaan reaksinya adalah seperti berikut. Jadi hidrogen kita setarakan, jumlahnya adalah 2. Kemudian kita netralkan muatannya sehingga menjadi tidak bermuatan. Berarti ini kita tambahkan 2 elektron. Terkait perbandingan koefisien antara gas yang dipermasalahkan ini dengan elektron yang sekarang. Kita tahu bahwa jumlah gas hidrogen itu adalah 1 mol di sini jika elektronnya terdapat 2 mol. Jadi perbandingannya di sini nanti adalah 1:2 untuk gas hidrogen. Oleh karena itu, kita nanti akan dapatkan N dari elektron itu sama dengan 2 kali N dari gas H2. Atau kalau kita balik persamaannya ini, berarti N dari hidrogen sama dengan separuh atau setengah dari N elektron. Sekarang yang jadi masalah adalah berapa jumlah mol elektron ketika digunakan untuk mengelektrolisis larutan asam selama 5 menit dan arus listriknya 965 mA. Solusinya adalah kita menggunakan rumus yang ada di sini. Rumus ini yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita akan hitung berapa sebenarnya jumlah elektron yang dibutuhkan untuk mengelektrolisis larutan asam tersebut. Kalau sebelumnya kita sudah bahas ini bahwa I kali T itu punya satuannya adalah kolom, sementara yang di bawah ini adalah kolom per mol. Di sini sudah dituliskan ya, kolom per mol. Sekarang kita tinggal mencari perkalian antara arus listrik dengan waktu. Arus listrik yang kita gunakan, ini satuannya adalah miliampere, sehingga ini kalau kita konversi menjadi ampere, ini hasilnya adalah kita bagi 1000 ya, 0,965 ampere. Sementara waktu yang 5 menit ini, berarti kita kalikan 60 detik per menit. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya untuk waktu ini sama dengan 300 detik. Nah, dari sini kita akan kalikan, kemudian kita dapatkan N-nya. Jadi, N dari elektron itu kan sama dengan F. Sama dengan, kalau kita gantikan rumusnya, I dikalikan T dibagi 96.500. Ini satuannya kolom per mol. Sementara kalau yang di atas ini adalah kolom saja. Nah, sekarang kita input datanya. Kuat arusnya adalah 0,965 ampere dikalikan dengan waktunya 300 detik. Kemudian kita bagi dengan 96.500 kolom per mol. Hasil hitung di atas itu adalah 289,5 kolom dibagi dengan 96.500 kolom per mol. Sehingga ini kalau kita hitung, kita akan dapatkan angka 0,003 mol. Kita sudah dapatkan nih untuk jumlah mol elektronnya sebanyak 0,003 mol. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan jawaban nanti di sini, jadi jumlah mol atau jumlah gas hidrogen sama dengan setengah dari 0,003 mol miliknya elektron. Jadi kita dapatkan angka
0,0015 mol. Ini adalah jumlah gas hidrogen yang dihasilkan pada elektrolisis larutan asam tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan soal nomor 3 tentang terapan hukum 1 Faraday. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan nomor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.